Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Fandia Pratama selaku Panitia PKKMB Fakultas Ilmu Pendidikan tahun 2021. Di sini saya telah bersama dengan Bapak Dekan, yaitu Profesor Dr. Fahrul Rozi MPD. Nah, nih Pak, kan di FIP ini sedang ada PPKM ya, khususnya di Indonesia ya Pak ya. Gimana sih Pak kondisi di Fakultas Ilmu Pendidikan selama dilaksanakannya PPKM nih Pak? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, bahwa di dalam tahun 2021 di masa pandemi yang masih menjadi bagian yang tidak terhindarkan di Indonesia, kita dalam melaksanakan kegiatan PPKMB tetap dengan nuansa daring, di mana semua aktivitas PPKMB kita lakukan secara daring. Oleh karena itu, walaupun dalam situasi yang daring, pelaksanaan PPKMB ini harus jalan secara optimal, ya, dengan cara bagaimana mahasiswa mengikuti dari rumah atau dari tempat yang lain, dan walaupun di rumah atau di tempat lain tadi, segala informasi yang didapatkan terkait dengan hal-hal kemahasiswaan, akademik, non-akademik, bisa tersampaikan dengan sebaik-baiknya. Oke? Baik. Oke Pak. Berarti kan tadi terkait kondisi FIP ya? Ya. Nah, kondisi PPKM ini kan menyebabkan PKKMB daring ya, seperti yang tadi Bapak bilang ya Pak ya? Dan itu sudah berjalan selama 2 tahun kurang lebih. Nah, dari pandangan Bapak sendiri nih Pak, gimana sih Pak terkait pelaksanaan PKKMB daring ini Pak? Apakah cukup efektif atau tidak? Ya, sebenarnya kalau efektif dengan tidak efektif, ini akan lebih efektif jika dilaksanakan secara luring. Karena jika secara luring, mahasiswa betul-betul mengenali kampusnya, ya, mengenali di mana UNJ itu, Fakultas Ilmu Pendidikan itu seperti apa, sarana prasarana yang ada di fakultas itu seperti apa, di program studi itu apa, juga berjumpa dengan pimpinan fakultas, pimpinan prodi, kakak-kakak kelasnya melalui BEM atau juga BEMP, ya. Jadi tentu kalau berbicara efektivitas akan lebih efektif jika dilakukan secara luring. Betul. Nah, namun demikian dalam situasi yang pandemi ini kita tidak bisa melakukan aktivitas yang luring karena terkait dengan banyak hal, ya. Kesehatan itu yang paling utama bagi kita semua. Jangan sampai karena kita ingin bisa bertemu, melihat sarpras, kemudian juga melihat secara langsung FIP dan UNJ, kita mengabaikan yang namanya protokol kesehatan. Jadi mudah-mudahan jika pandemi ini berakhir, adik-adik semua, teman-teman semua bisa segera datang ke kampus, bisa ketemu dengan kaprodinya, dosen-dosennya, serta juga teman-teman kuliahnya, sehingga ini menjadi warna baru, ya. Karena warna baru ini yang selama ini daring, ini menuju kepada situasi yang luring, begitu. Baik. Ya memang lebih efektif luring, namun kan kesehatan tetap di Betul, nomor satu kan ya Pak ya? Itu yang utama bagi kita. Betul, jadi daring ini dirasa juga cukup oke lah, walaupun tidak se-efektif pas luring. Oke. Lalu nih Pak, kita berbicara soal dekan ya Pak ya. Mungkin teman-teman mahasiswa baru belum tahu nih Pak terkait tugas-tugas dan program-program Bapak nih Pak ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait tugas-tugas dekan serta program-program unggulan yang Bapak usung gitu Pak. Ya, begini. Jajaran Dekanat Fakultas Ilmu Pendidikan baru saja melakukan perubahan, ya, di mana yang selama ini dengan komposisi kepemimpinan yang lama beralih ke kami yang baru 1,5 bulan, cukup baru, ya, cukup baru dalam hal waktunya. Kalau saya dan wakil-wakil dekan yang sebelumnya merupakan koordinator program studi,
Ya, kalau saya dari program studi PGSD, Ibu Wakil Dekan 2 tadi sebagai koordinator pendidikan khusus, dan Ibu Wakil Dekan 1 dari program studi BK, dan juga Ibu Wakil Dekan 3 dari program studi TP. Nah, kami tujuannya adalah bagaimana membangun FIP ini agar dapat menuju kepada visi misi universitas, ya, di mana visi misi universitas itu adalah menjadi perguruan tinggi yang bereputasi di Asia. Karena ini merupakan visi misi universitas, maka fakultas wajib mendukung hal tersebut. Oleh karena itu, di dalam aktivitas-aktivitas baik itu yang sifatnya akademik maupun non-akademik, kita akan gunakan standar-standar minimal nasional, bahkan kalau memungkinkan kita gunakan standar yang internasional. Contoh, kalau prestasi mahasiswa, harapan kita jangan lagi levelnya lokal, Betul. tapi sudah levelnya juara nasional atau juara internasional. Dan itu sudah dibuktikan oleh UNJ melalui Fakultas Ilmu Keolahragaan yang mahasiswanya bisa berprestasi pada Olimpiade, Asian Games, atau kejuaraan-kejuaraan dunia lainnya. Nah, harapan saya mahasiswa PIP ini juga sama seperti Fakultas Ilmu Keolahragaan. Maka dari itu saya berpesan kepada Ibu Wakil Dekan 3 agar bisa mengawal, ya, berbagai kegiatan mahasiswa agar mereka bisa berprestasi lebih baik lagi. Kemudian yang berikutnya, saya berharap di FIP ini budaya akademik kemahasiswaan itu harus betul-betul bisa berjalan sesuai dengan harapan, di mana penguasaan mahasiswa terhadap penulisan, ya, sebuah karya ilmiah, ya, kemudian juga kegiatan-kegiatan dalam berbagai lomba ini harus semakin digalakkan supaya bisa semakin menjadi prodi dan fakultas yang bisa mencapai visinya Universitas Negeri Jakarta tadi. Begitu. Baik. Memang berarti mengikuti visi dari universitas Universitas ya, Pak, Negeri Jakarta. UNJ menjadi universitas terbaik di kawasan Asia gitu ya, Pak ya. Betul sekali. Baik. Lalu nih Pak, berikutnya nih Pak ya, kita sampai ke akhir pertanyaan nih Pak ya. Ya. Mungkin Bapak bisa menyampaikan harapan Bapak untuk Fakultas Ilmu Pendidikan Indonesia, serta pesan untuk mahasiswa-mahasiswa baru angkatan 2021. Ya, baik, makasih. Fakultas Ilmu Pendidikan merupakan fakultas tertua di Universitas Negeri Jakarta. Ya, bahkan sejak dulu kala, ya, sejak zaman IKIP namanya, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan, sebelum berubah menjadi Universitas Negeri Jakarta, FIP itu merupakan sumber rujukan bagi perguruan tinggi lain dalam hal ilmu pendidikan. Jadi saya berharap selaku dekan, FIP UNJ sebagai LPTK yang berkualitas, ya, ini harus terus dikembangkan secara lebih baik ke depannya. Bagaimana caranya? Dengan mahasiswanya memahami apa itu ilmu pendidikan, ya, sehingga mahasiswa betul-betul mengerti bagaimana yang dikatakan menjadi seorang guru, baik itu guru di PAUD, guru di SD, guru di PKH, maupun tenaga kependidikan, baik itu sebagai seorang ahli dalam bidang teknologi pendidikan, ahli dalam manajemen pendidikan, dan juga ahli dalam pendidikan masyarakat. Nah, ini harapan saya, para mahasiswa baru bisa mengembangkan berbagai pengalamannya selama ini di bangku SMA, ya, dan juga jenjang pendidikan yang sejenis, agar bisa lebih berkarya lagi di prodi-prodi yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Mungkin begitu? Baik, berarti untuk mahasiswa baru nih Pak ya, tadi kata Pak Farrozi untuk mengembangkan apa-apa saja yang dari SMA lalu masuk ke UNJ gitu ya Pak ya. Betul. Sesuai dengan prodi pilihannya masing-masing tentunya Pak ya. Oke, baik.
kita sudah berakhir perbincangan dengan Pak Fahru Rozi. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fandia Pratama selaku panitia PKKMB FIP 2021. Di sini saya akan mewawancari Ibu Wakil Dekan 1, yaitu Ibu Dr. Wirda Hanim, MPSI. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mas. Apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik dan sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Oke, Bu. Masuk ke pertanyaan ya, Bu? Iya. Nah, kan sekarang ini di FIP lagi PPKM ya, Bu ya? Iya. Nah, kira-kira gimana sih, Bu, kondisi FIP selama PPKM itu, Bu? Kalau yang saya amati selama PPKM, mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan tetap menjalankan aktivitasnya masing-masing, mengikuti anjuran pemerintah, belajar dari rumah. Kita melaksanakan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, dosen WFH, kemudian para pejabat juga WFH, kemudian Tendik tenaga pendidikan yang membantu juga melakukan pekerjaan dari rumah. Jadi semua berjalan lancar, tetap beraktivitas, melayani aktivitas mahasiswa, dosen juga tetap melakukan pembelajarannya dengan aplikasi yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi PPKM tetap berjalan, namun aktivitas kita tetap berjalan. Betul. Ya. Berarti memang untuk tenaga pendidik serta mahasiswa itu full WFH ya, Bu ya? Iya. Mereka melakukan pembelajaran daring karena juga kondisi sedang PPKM level 4 ya, Bu ya? Iya. Mungkin hanya saja untuk beberapa staf yang memang harus datang gitu ya, Bu ya? Itu Iya. harus memenuhi prokes sekali mungkin ya, Bu ya? Iya, ada yang memang diharuskan datang. Betul. Karena pekerjaan, tapi tidak diwajibkan pakai. Dulu ada piket ya. Iya, benar. Nah, waktu new normal itu ada piket, tapi dalam PPKM tidak ada wajib piketnya, nggak ada. Baik. Nah, PPKM ini kan tentu akan berdampak kepada PKKMB kita ya, Bu ya? Iya. Dan memang sudah dari tahun kemarin PKKMB kita ini daring, Bu. Iya. Nah, lalu apa sih pandangan dari Ibu nih terkait PKKMB daring ini, Bu? Iya. PKKMB daring ini sebenarnya memindahkan ruang ya, yang awalnya ruang itu nyata, kita bisa bertatap muka langsung, namun kita tetap bertatap muka tapi di dunia maya. Ya. Namun esensinya ini tidak kurang dari apa yang kita lakukan secara tatap muka langsung, karena PPKMB ini pada dasarnya adalah bagaimana kita melakukan pengenalan terhadap mahasiswa yang baru hadir di rumah kita tercinta ini, sehingga anak-anak mahasiswa yang baru masuk, baru diterima, kenal betul seperti apa rumah barunya, situasinya, siapa-siapa ada yang di dalamnya, kakak tingkatnya, kemudian dosennya, serta lingkungan ya, lingkungan UNJ, sarana prasarana yang bisa mereka manfaatkan selama belajar 4 tahun ke depan. Baik, ya. baik. Oke, nah berbicara soal wakil dekan 1 ya, Bu ya? Iya. Bukan berarti sudah 1 bulan, kurang lebih 1 bulan ya menjadi wakil dekan 1 ya, Bu ya? Iya, betul. Gimana sih, Bu, kesannya menjadi seorang wakil dekan 1, Bu? Menjadi wakil dekan 1 ya membutuhkan keseriusan ya dalam menangani bidang akademik, cukup luas cakupan pekerjaannya, karena seluruh kegiatan akademik ya termasuk Tridharma perguruan tinggi ya, untuk fakultas itu di bawah koordinasi WD1. Jadi WD1 juga dibantu oleh untuk pengawalannya ya, pengontrol pelaksanaannya itu adalah yang pelaksananya adalah Korprodi. Di samping itu wakil dekan 1 juga dibantu oleh yang namanya GPJM, Gugus Penjaminan Mutu, yang juga mengawal ya terlaksananya aktivitas-aktivitas di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik. Oke, mungkin berikutnya nih, Bu ya.
maba itu kan mungkin masih belum tahu ya Bu terkait tugas dari Wakil Dekan 1, 2, dan 3 ya Bu ya. Iya. Mungkin Ibu bisa ngasih tahu nih Bu terkait tugas-tugas dari Wakil Dekan 1 serta program-program yang akan Ibu jalankan nantinya. Ya, tugas-tugas Wakil Dekan 1 ya secara keseluruhan mengkoordinir kegiatan ya, mendampingi program studi dalam merancang kurikulum ya, kemudian mengontrol pelaksanaan pembelajaran, kemudian juga pelaksanaan kerjasama program studi untuk kemudian juga memperhatikan ya kegiatan-kegiatan akademik yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan, serta memperhatikan ya mutu akademik ya, misalnya mentargetkan program studi ya, dalam kontribusi mahasiswa, dosen, tenaga pendidik itu untuk meraih akreditasi yang terbaik. Alhamdulillah FIP memiliki meraih ya akreditasi, semuanya program studi meraih akreditasi A. Mudah-mudahan ke depan ada yang program studi meraih akreditasi internasional. Ya. Dan ini akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa ketika lulus nanti, mereka akan ditanya program studinya, akreditasinya apa, kemudian juga terkait dengan pembelajaran ya, kemudian pengalaman-pengalaman akademik dan non akademik itu juga akan sangat diperhatikan oleh WD1. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ya. Mungkin Ibu bisa menyampaikan Ibu harapan Ibu dari Ibu sendiri untuk Fakultas Ilmu Pendidikan, Pendidikan Indonesia, serta pesan untuk mahasiswa baru yang sedang mengikuti PKKMB. Oke, harapan saya untuk Fakultas Ilmu Pendidikan, sebagai namanya Fakultas Ilmu Pendidikan, tentu memiliki misi yang cukup kuat untuk mengembangkan strategi-strategi pembelajaran yang akan mengembangkan ya mutu pendidikan secara umumnya, dan terutama di Fakultas Ilmu Pendidikan kita ini beragam ya kompetensi yang akan dimiliki oleh lulusannya ya, ada bimbingan konseling, ada pendidikan khusus ya, kemudian ada manajemen pendidikan, teknologi pendidikan, pendidikan guru anak usia dini, pendidikan guru sekolah dasar. Nah, kemudian ada S2 BK, jadi cukup variatif sehingga ini bisa berkontribusi besar ya untuk kemaslahatan masyarakat yang akan mewarnai ya bagaimana dunia pendidikan ini berkembang, menyongsong tantangan-tantangan 4.0 dan 5.0 gitu ya. Nah, untuk mahasiswa harapan saya, haknya mahasiswa dari sekarang 4 tahun ya, 7 tahun, tetapi diharapkan 4 tahun selesai, karena 4 tahun itu adalah termasuk juga yang akan berpengaruh terhadap kondisi mahasiswa. Semakin lama lulus, semakin besar perbandingan antara mahasiswa dan dosen, jadi tidak baik untuk mutunya di fakultas. Kemudian juga harapan saya, tetaplah sayangi diri, sayangi keluarga, jadi berprestasi dengan seoptimal mungkin baik akademik maupun non akademik. Bekali diri dengan kompetensi-kompetensi tambahan selain yang dituntut secara pokok di dalam program studi ya, misalnya penguasaan bahasa Mandarin ya, Jepang, bahasa Inggris, apalagi Arab kalau mungkin ya, apapun yang menjadi minatnya silakan dikembangkan. Kemudian juga prestasi dan program-program pemerintah harus siap dengan kompetisi ke depan. Jadi mahasiswa mempersiapkan dirinya secara kompetitif untuk
berkompetisi dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya baik di dalam maupun di luar kampus secara positif dan secara sehat. Dan terkait dengan masa pandemi ini, mari tetap sama-sama menjaga jarak, menggunakan masker, kemudian menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, mencuci tangan, sehingga kita menyayangi diri kita dan menyayangi orang-orang di sekitar kita. Iya. Selamat datang untuk mahasiswa baru UNJ, khususnya Fakultas Ilmu Pendidikan. Terima kasih Ibu ya. Iya. Buat teman-teman semua, seperti yang tadi Ibunya udah bilang bahwa kita harus menyayangi diri kita sendiri dengan berprestasi, dengan meningkatkan skill, soft skill, lalu dengan tetap menjaga prokes tentunya Ibu ya. Iya. Dan juga usahakan untuk lulus tepat pada waktunya gitu ya Bu ya. Iya, 4 tahun. Jadi jangan dipakai semua nih, jatah 7 tahunnya ya. Iya. Oke, mungkin sekian dari saya. Lebih kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fandia Pratama dari Panitia PKKMB Fakultas Ilmu Pendidikan tahun 2021. Di sini saya telah bersama dengan Ibu Wakil Dekan 2, yaitu Ibu Dr. Murni Winarsi MPD. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Murni perihal Fakultas Ilmu Pendidikan. Ibu Murni, yang pertama nih Bu, kan sekarang sedang ada kebijakan yang namanya PPKM ya Bu ya, level 4. Betul. Nah, gimana nih Bu kondisi di Fakultas Ilmu Pendidikan selama kebijakan PPKM ini? Ya, pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menjawab pertanyaan Fandia terkait PPKM level 4 di Fakultas Ilmu Pendidikan. Untuk pembelajaran kita 100% melaksanakan secara daring. Ya, jadi di sini dosen dan mahasiswa berada di rumah. Ya, melaksanakan perkuliahan dari rumah. Kemudian untuk staf kita 25% yang hadir ke kantor atau ke kampus ini. Ya. Sementara yang lain bekerja dari rumah, bukan berarti libur, ini catatan. Kadang diartikan bekerja dari rumah adalah libur, ya tidak. Mereka membawa soft file pekerjaan dari kampus, ya untuk dikerjakan di rumah. Penjadwalan juga dibuat, jadi bergiliran, ya. Jadi staf yang hadir ke kampus itu dibatasi 25%. Kemudian untuk tenaga kebersihan 100% mereka harus hadir karena terkait dengan menjaga kebersihan ya, protokol kesehatan. Jadi mereka setiap hari membersihkan lingkungan kampus, membersihkan ruang-ruang kantor ya, untuk menjaga agar prokesnya itu tetap berjalan. Gitu. Baik. Nah, kebijakan PPKM nih Bu ya, kalau di tahun lalu kan PSBB namanya Bu ya. Itu kan menyebabkan perkenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau biasa kita kenal sebagai PKKMB menjadi daring ya Bu ya. Betul. Selama 2 tahun nih khususnya nih ya. Apa sih Bu pandangan Ibu atau pendapat Ibu mengenai PKKMB daring ini nih Bu? Ya, PKKMB daring ini yang pertama rasanya seperti kita mengenal mahasiswa tapi kok tidak bisa tahu lebih jelas lagi. Kalau secara luring atau tatap muka kita kan bisa langsung berdialog. Biasanya mereka juga ujuk-ujuk ya, bertanya ya, datang ke prodi, datang ke fakultas ya. Tapi dengan adanya daring ini saya merasakan 2 tahun, bahkan tahun yang sebelumnya saya belum pernah tahu mahasiswa saya itu yang mana secara jelas. Tiba-tiba sudah masuk ke perkuliahan, kemudian mengajar ya. Jadi melihatnya hanya sepotong saja di Zoom ya. Tapi secara kedekatan mungkin hanya lewat WA gitu ya. Tidak ada interaksi secara langsung yang memang belum boleh gitu. Dan tiba-tiba sudah masuklah tahun kedua kita melaksanakan PPKM secara daring juga. Dan ini mungkin ya nanti kalau misalnya mahasiswanya itu bertanya ya, di mana posisi perpustakaan atau apa, ya sama gitu. Mungkin kakak tingkat yang kemarin juga, saya juga belum tahu gitu karena saya juga belum masuk kampus ya. Itu mungkin ada sedikit ya apa ya, joke atau lelucon yang sama-sama mungkin saya juga baru gitu kan. Nah tapi semoga ya ini segera berakhir, jadi bisa nanti kakak-kakak tingkatnya juga memberi penjelasan, ditambah lagi ya PPKM-nya itu bukan PPKMB-nya itu supaya
diajak mereka berkeliling, walaupun mungkin waktunya sudah masuk waktu perkuliahan. Betul. Ya misalnya selesai kuliah, yang mahasiswa baru ini dibawa oleh kakak tingkatnya untuk ya melakukan orientasi di kampus. Ya jadi kalau memang sudah berakhir waktunya, tapi masih daring, nah nanti diusahakan tahun yang kemarin dengan yang tahun sekarang diajak orientasi bersama, ya secara pengenalan kampus secara utuh, gitu. Baik. Lalu ada nggak Ibu dari Ibu ya sendiri ya perbedaan menjadi seorang wakil dekan 2 dan seorang korprodi PKH? Jelas ada ya, menjadi korprodi itu kan mengurusi program studi terkait dengan kurikulum, mahasiswa, dosen, ya kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan skupnya prodi. Tapi kalau sebagai wakil dekan 2 itu sebenarnya lebih spesifik karena bidangnya adalah untuk bidang 2 itu adalah layanan umum dan keuangan, ya. Nah, layanan umum itu semua, ya, semua keperluan mulai dari dosen, karyawan, mahasiswa, ya, sarana prasarana, ya, kemudian terkait dengan keuangan di sini adalah mengatur anggaran sesuai dengan pagu-pagu yang sudah ditetapkan atau dimulai dari perencanaan, ya, dan ini harus disesuaikan. Yang menurut saya ini bidang baru yang sebelumnya belum pernah saya ditugasi, yang sekarang sudah mendapat tugas ini. Berarti saya harus banyak belajar, mencermati semua aturan-aturan, ya, karena terkait anggaran itu sangat sensitif. Betul. Tidak bisa sembarangan, tidak bisa asal ikut, ya, tapi harus kita sesuai dengan aturan yang berlaku di UNJ, di kementerian, dan itu harus selaras. Ya, kita tidak boleh menyimpang dari apa-apa yang sudah ditetapkan. Gitu. Baik. Oke nih Bu. Lalu nih Bu, terkait ini Bu, tadi kan Ibu sudah menyinggung soal tugas-tugas dari wakil dekan 2 ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa jelaskan kembali terkait tugas-tugasnya apa aja sih Bu dari wakil dekan 2 ini biar teman-teman mahasiswa baru nih makin tahu gitu Bu. Yang pertama ya terkait tugas dekan 2, yang pertama adalah mengkoordinasikan ya pekerjaan staf, ya, mereposisi juga posisi staf yang kemarin saya lakukan assessment dari awal, ya, bahwa teman-teman di staf ini ada yang mungkin bukan pada bidangnya, kemudian juga sudah pada bidangnya tapi terlalu menumpuk pekerjaannya, tidak sesuai dengan beban kerja dan jumlah personilnya. Jadi ini harus analisis, ya, dan harus ditempatkan pada posisi yang sesuai. Kemudian juga tugas lainnya adalah mengatur anggaran-anggaran. Ya, anggaran-anggaran di sini adalah terkait dengan kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, pembelajaran, kemudian kemahasiswaan. Nah, ini membagi anggaran-anggaran itu pada pos-pos yang sudah ditetapkan, ya. Berapa persennya sudah ada ketetapan. Jadi saya hanya melaksanakan, ya, dan mengawal agar anggaran ini tidak disalahgunakan atau tidak jangan sampai tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam perencanaan itu. Ya, tugas lainnya adalah melengkapi sarana prasarana yang sudah ada, kemudian juga melihat kondisi-kondisi yang sudah tidak sesuai kita coba perbaiki, ya. Baru-baru ini ada masukan dari beberapa laboratorium prodi yang melaporkan kondisi labnya yang sudah hampir rusak atapnya, terus kurangnya alat-alat pembelajaran. Nah, ini buat masukan dari prodi itu untuk kami segera anggarkan di tahun berikutnya. Karena kalau yang tahun sekarang adalah sudah berjalan, sudah ada posnya dari dekanat lama, ya, sudah ada dituangkan. Nah, untuk yang saat ini kami dekanat yang baru mengikuti yang sudah ada pagu-pagunya, ya. Jadi bukan kami yang membuat, tapi kami melanjutkan apa yang sudah dibuat. Tapi untuk 2022, ya, bisa kami usulkan lagi, ya, ketika saat ini prodi sedang mengumpulkan data-data terkait apa saja kebutuhannya, terkait dengan sarpras, terkait dengan kebutuhan dosen, karena ada juga prodi yang dosennya kurang, ya.
Nah, kami harus mengangkat dari mana? Apakah DBK atau kami menunggu CPNS dari kementerian? Nah, ini perlu diskusi yang panjang juga. Ya, kemudian terkait juga staf admin, ya, dari tiap prodi juga ada yang beban kerjanya tidak sesuai, ya, dalam arti terlalu banyak. Ada juga yang berlebih, ya, maksudnya kekurangan pekerjaan itu juga ada. Makanya kita coba melengkapi itu dari admin yang lain atau kita ambil dari tenaga yang lain yang di sana ternyata agak santai, ya, kita tarik ke fakultas supaya bisa membantu kebutuhan di fakultas. Gitu. Baik. Itu yang sudah dilakukan dan itu tugas dari WD2. Tugas dari WD2? Ya. Baik. Berarti cukup banyak juga ya Bu ya tugas dari... Banyak sekali, karena bagian umum dan keuangan, ya. Bagian umumnya itu yang luar biasa. Yang luar biasa banyak. Keuangannya itu yang kita harus menerima dan menjalankan, ya. Atau membagi semua itu sesuai dengan tadi, ya, untuk pembelajaran, ya, untuk kegiatan dosen, kegiatan mahasiswa, ya, kegiatan staf semua ada. Oke, baik. Lalu tadi kan sempat menyinggung soal sarana dan prasarana, kegiatan mahasiswa dan lain-lain Ibu ya. Kira-kira ada nggak sih Bu terobosan program gitu dari Ibu, mungkin terkait program-program ya, yang Ibu canangkan gitu selaku WD2 yang baru gitu Bu? Ya, kalau kembali program berarti kita harus melihat visi misi. Betul. Ya, visi misi dari UNJ apa, fakultas apa, ya, kemudian kami melaksanakan. Nah, kebetulan dari dekan yang baru memiliki visi misi yang luar biasa, ya, ingin meningkatkan jumlah guru besar selama periode kepemimpinan ini. Jadi bagaimana strateginya supaya guru besar di FIP itu bertambah dan bisa meningkat, karena kebutuhan guru besar ini adalah juga untuk pembentukan prodi-prodi baru S2. Kalau guru besarnya kurang, kami juga untuk mengajukan prodi baru S2 seperti misalnya contoh PKH itu sangat sulit, ya, karena kita belum punya guru besar. Tapi bukan berarti tidak bisa, tapi dengan adanya guru besar itu akan memudahkan dan memenuhi kriteria. Ada guru besar, ada. Kalau sekarang kan mengisi instrumen guru besarnya belum gitu, ya, masih sedang dipersiapkan. Nah, ini itu yang pertama programnya untuk mempercepat raihan guru besar di fakultas. Kemudian juga meningkatkan fasilitas pembelajaran untuk mahasiswa yang lebih baik, ya. Kalau misalnya sekarang mungkin pandemi belum bisa kita lihat sama-sama, tapi mungkin Fandia bisa melihat 1 tahun ketika belajar di di kelas, ya. Betul. Mungkin masih ada yang rasanya panas atau apa, berarti AC-nya ini belum, pemeliharaannya belum baik. Ya, mungkin harus secara periodik, ya, dicek, kemudian juga dibersihkan. Nah, ini juga harus bukan hanya setahun sekali, tapi namanya elektronik itu harus rinci, ya, harus bisa dilihat pemakaiannya kapan, kemudian harus dibersihkan, itu harus tepat waktu supaya juga tidak tetap berfungsi dengan baik. Kemudian yang belum ada kita coba lengkapi, ya, kebutuhan apapun. Sepertinya misalnya kita melihat di lantai 3 itu kok BEM rasanya berantakan, ya. Ada kepikiran, ada ingin rasanya merapikan itu, ya, supaya lebih nyaman, ya. Teman-teman di BEM bisa misalnya berkegiatan sampai sore tapi rasanya tuh seperti bukan di BEM, ya, misalnya kayak di kalau teman-teman tuh biasanya kalau di kopi shop kan nyaman, ya. Iya, nah, betul. tapi bukan berarti buat jadi kopi shop juga tidak, tapi dibuat nyaman itu misalnya, ya, bersihnya, kemudian tertata dengan baik, semua sama, ya, dalam arti BEM 1 dan BEM lainnya fasilitas di dalamnya sama. Misalnya ada 1 lemari inventaris, ada semuanya ada, gitu. Inginnya seperti itu, ya. Kalau kita melihat ke anggaran, mudah-mudahan ada, atau kalau belum ada berarti harus kita buat, ya, untuk di tahun 2022. Kemudian juga mengapresiasi lomba-lomba kemahasiswaan, itu juga sangat penting karena itu masuk dalam IKU, ya. Indeks kinerja utama, indikator, ya, kinerja utama, yang kemahasiswaan itu prestasinya sangat dilihat, ya. Jadi dari mana kita bisa meningkatkan Fakultas Ilmu Pendidikan, ya, dari kegiatan mahasiswanya yang memiliki ujungnya adalah diikut sertakan dalam ajang-ajang lomba, baik nasional maupun internasional. Ya, secara detail mungkin nanti di bagian wakil dekan 3 untuk kegiatannya, ya. Tapi kami dari WD2 mungkin memfasilitasi dari sisi anggaran untuk keikutsertaan lomba-lomba di luar. Gitu. Oh, berarti di antaranya itu ada memperbanyak guru besar tadi, Bu, ya. Dan setelahnya ada memelihara
fasilitas gitu ya Bu ya, karena apalagi yang soal BEM itu memang penting banget untuk akhirnya disamaratakan sama ormawa yang ada di atas gitu ya Bu ya. Dan terakhir soal apresiasi, emang saya lihat di Instagramnya cukup oke Bu apresiasi Bu ya terhadap lomba-lomba baik di PKH, di FIP ataupun di BEM-BEM dan hima lainnya gitu ya Bu ya. Ya, insya Allah. Baik. Oke, lalu ini mungkin kita sudah berada di ujung nih Bu ya. Ya. Boleh mungkin Bu sampaikan secara singkat harapan Ibu terhadap Fakultas Ilmu Pendidikan dulu nih Bu. Ya. Harapan saya untuk Fakultas Ilmu Pendidikan semoga menjadi fakultas yang unggul dan bereputasi ya. Bisa bersaing secara nasional dan internasional ya, khususnya di Asia karena itu visi dari UNJ. Benar. Ya. Nah, ini semoga kita bisa seperti itu. Dari mana kita bisa meraih itu? Tentunya kita harus bersinergi. Ya, bersinergi antara dosen, mahasiswa, staf dan semua ya elemen yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemudian tetap mengedepankan kegiatan-kegiatan positif dari BEM yang bisa meningkatkan prestasi-prestasi untuk Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya, kemudian dari prestasi dosen ya, mudah-mudahan dosennya bertambah ya, yang bergelar guru besar dan bertambah juga yang doktornya ya, sehingga kualitas pembelajarannya juga bisa terjamin. Betul. Ya. Oke, itu saja dari saya. Lalu yang kedua nih Bu ya, harapan Ibu terkait dunia pendidikan di Indonesia. Dunia pendidikan di Indonesia ya, saat ini pendidikan di Indonesia itu udah berjalan menuju abad 21 kan. Nah, di sini berarti basis IT-nya itu harus kuat. Betul. Ya, siapa yang bisa memegang atau mengendalikan informasi dan teknologi, dialah yang akan bisa mengikuti perkembangan zaman. Makanya di sini pendidikan di Indonesia harus merata. Betul. Ya, harus merata. Merata itu adalah baik yang di pelosok, di tengah maupun di depan ya, artinya bisa berjalan seiring. Betul. Ya, semua difasilitasi oleh pemerintah, bahwa yang di pelosok sana juga bisa merasakan kemajuan dari teknologi dengan memberikan jaringan-jaringan dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan di daerah. Kemudian yang di tengah ya tentunya sudah berjalan dan teknologi sudah ada, adalah meningkatkan kualitas SDM-nya untuk bisa melaksanakan dan memegang kendali dari IT itu sendiri ya, pendidikan yang berbasis IT. Kemudian sudah maju tentunya harus diasah dengan mental yang beradab ya, intinya apa, IT bisa kita kendalikan dengan satu jari, tapi kalau yang mengendalikannya ini tidak memiliki iman ya yang baik atau akhlak yang baik, tentu disalahgunakan. Nah, untuk pendidikan juga sama seperti itu. Ketika menggunakan teknologi, tentunya yang memegang teknologi dan kendalinya itu adalah siswa dan guru. Ya, siswa dan gurunya harus dikembangkan atau dibina juga ya, karena banyak penyalahgunaan. Ya, di sini kembali lagi ke mental dan ke akhlak dari si pengguna. Ya, jadi dengan adanya pendidikan yang berbasis teknologi ini, insya Allah Indonesia tidak akan tertinggal secara internasional ya, tapi tetap secara SDM ya, secara kemanusiaan yang memegang kendali IT itu tetap harus humanis ya, harus bisa memikirkan posisi-posisi penggunaan dari IT tersebut gitu. Baik. Yang terakhir nih Bu ya, pesan Ibu untuk teman-teman mahasiswa baru 2021 yang sedang menjalankan PKKMB nih Bu. Oh ya, untuk teman-teman mahasiswa baru ya, PKKMB yang sekarang ini sedang dilaksanakan, walaupun secara daring tetap semangat ya, tetap fokus, tetap bergembira ya melaksanakannya, jangan mengeluh karena semua itu harus dilalui ya. Orang tidak akan sukses kalau langsung ke atas, tapi lewat tahapan-tahapan. Tahapan menjadi mahasiswa yang sukses adalah lewat PKKMB dulu dilalui. Ya, bagaimana Anda berteman, bekerja sama ya di situ. Kemudian jadilah mahasiswa yang mau bertumbuh ya, bukan pada zona nyaman. Kalau orang mau bertumbuh pasti tidak nyaman. Betul. Ya, tidak nyaman di sini harus
Ya, biasanya mungkin bangun siang harus bangun pagi. Biasanya tidur 8 jam harus tidur 5 jam atau 4 jam. Nah, ini kan tidak nyaman. Tapi dengan tidak nyamannya itu kita akan tumbuh terus. Tapi kalau kita dalam zona nyaman, tidur tetap 8 jam, kemudian orang lain sudah bekerja, sudah berlari, kita masih di tempat. Nah, ini yang harus dihindari ya, bahwa Anda sekarang bukan siswa tapi mahasiswa. Mahasiswa itu adalah berarti mengurangi semua yang tadinya biasa-biasa saja harus jadi luar biasa ya. Alhamdulillah nih Fandia dari pendidikan luar biasa ya. Jadi semuanya harus segalanya luar biasa. Tadi ya, jadilah mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan memiliki dedikasi dan disiplin yang tinggi. Itu saja. Semoga melalui PKKMB ini ya teman-teman mahasiswa tetap ya bisa melaksanakan dengan baik ya sampai terakhir, diberi kesehatan ya, jaga tetap protokol kesehatannya dengan baik ya, supaya nanti saatnya bisa bertatap muka. Silahkan datang ke kampus ya, menikmati UNJ ya yang sudah Anda rindukan selama ini ya. Itu saja. Oke, nah teman-teman, berarti teman-teman harus banget nih untuk menikmati PKKMB dan harus keluar dari zona nyaman supaya teman-teman bisa menjadi mahasiswa yang sukses. Ya, baik, mungkin ini akhir dari perbincangan bersama Ibu WD2. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fandia Pratama dari Panitia PKKMB Fakultas Ilmu Pendidikan tahun 2021. Di sini saya telah bersama dengan Ibu Wakil Dekan 3, yaitu Ibu Dr. Murti Kusuma, SIP MSI. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mas Fandia. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, nih Bu, kan sekarang ini lagi PPKM ya Bu ya? Level 4 khususnya ya. Nah, gimana sih Bu kondisi di Fakultas Ilmu Pendidikan ini Bu selama PPKM? Ya, selama PPKM di Fakultas Ilmu Pendidikan sudah mulai ini ya, sudah WFH sejak pertengahan Juli sampai sekarang. Sebelumnya kita sempat 50% sudah masuk, tapi dengan adanya PPKM level 4 full kami WFH hanya pada kondisi-kondisi mendadak saja yang sangat darurat, beberapa orang boleh hadir. Untuk mahasiswa sama sekali tidak ada kegiatan di kampus. Berarti untuk mahasiswa dan tenaga pendidik WFH, namun untuk beberapa yang memang ada keperluannya tetap datang dengan prokes yang lumayan ketat ya Bu ya? Iya. Baik. Oke. Nah, PPKM ini kan tentu akan berakibat ke PKKMB ya Bu ya? Iya. Dan memang dari tahun lalu itu saat PSBB, PKKMB memang sudah daring gitu ya, udah bukan luring lagi ya. Nah, gimana nih pendapat Ibu tentang PKKMB daring yang sedang dilaksanakan saat ini? Ya, banyak keterbatasan dalam PKKMB daring, tetapi keterbatasan itu bisa membuat kreativitas bagi penyelenggara, panitia maupun bagi peserta. Durasi bertemu menjadi lebih pendek, artinya kualitas dalam interaksi menjadi lebih rendah, tetapi disitulah tantangan untuk membuat suasana PKKMB mahasiswa baru bisa mengenal pada lingkungan kampusnya, lingkungan temannya, kemudian lingkungan dosennya, dan juga berbagai macam layanan akademik. Itu Mas Fandia. Jadi harus lebih kreatif penyelenggara maupun kampus untuk membuat kedekatan antara mahasiswa baru dengan lingkungan kampusnya. Baik. Jadi memang untuk keterbatasan itu harusnya memang tidak dikeluhkan ya Bu ya, tetapi dijadikan ajang untuk berkreativitas gitu ya. Baik. Oke, nah ini sekarang kita masuk ke wakil dekan ya Bu ya. Kan Ibu sudah menjabat sekitar 1 bulanan ya Bu ya. Nah gimana nih Bu kesannya menjadi seorang wakil dekan 3? Kesannya tantangan berat bagi WD3 pada saat ini adalah mahasiswa tidak ada di kampus. Nah, tantangan utamanya adalah bagaimana menjamin bahwa mahasiswa ini tetap terlayani dengan baik, tidak hanya yang memiliki akses yang baik pada kampus, tapi juga mahasiswa yang aksesnya terbatas, sehingga ini menjadi tantangan yang sangat berat. Dan selain itu banyak program-program dari kementerian yang sifatnya
kompetitif, sementara mahasiswanya posisinya tidak ada di kampus. Nah, ini juga menjadi tantangan, tetapi justru ketika mahasiswa tidak ada di kampus, itu mereka memiliki waktu yang lebih lama, yang lebih panjang untuk menyiapkan berbagai macam kompetisi. Hanya perlu mekanisme yang perlu disusun agar mereka bisa menyiapkan ketika berbagai macam kompetisi itu bisa diikuti oleh mereka dan juga tetap bisa menjalankan proses belajar di kampus dengan baik. Baik. Tadi mungkin Ibu menyinggung tentang beberapa tugas dari Wakil Dekan 3 ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih detail gitu ya Bu terkait tugas dari Wakil Dekan 3 serta program-program yang nantinya akan Ibu laksanakan sebagai Wakil Dekan 3. Ya, Wakil Dekan 3 itu ada 3 kategori kegiatan utamanya. Yang pertama adalah pada layanan pada mahasiswa, kemudian yang kedua adalah pada alumni, dan kerjasama. Jadi tidak hanya mahasiswa saja. Jadi ada alumni juga, bagaimana alumni ini bisa tetap terhubung dengan kampus dan juga memberikan kontribusi bagi kampus, dan juga mereka juga mendapatkan bentuk-bentuk keuntungan gitu dalam tanda kutip, keuntungan dalam kehidupan di kampus walaupun mereka sudah di luar kampus. Kemudian kerjasama juga memungkinkan terjadi tidak hanya kampus antara kampus dengan kampus, tapi bisa saja antara mahasiswa dengan mahasiswa, alumni dengan alumni. Gitu. Nah, ini hal-hal yang akan menjadi fokus dalam kegiatan selanjutnya. Baik. Berarti tadi ada 3 mahasiswa, alumni serta kerjasama ya Bu, terkait. Oke, berarti ngomongin soal tugas layanan kemahasiswaan nih Bu ya. Apa aja sih layanan kemahasiswaan yang tersedia di WD3 gitu Bu? Ya, kalau karena kita itu sekarang adalah MBKM ya, betul. Kampus Merdeka, di mana program-programnya itu mahasiswa dituntut untuk membuat terlibat dalam kegiatan terkait dengan Kampus Merdeka. Maka kesempatan-kesempatan itu yang harus kita buka, peluangnya sama antara semua mahasiswa dan setara, artinya semua yang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan program itu. Tidak mahasiswa yang itu lagi gitu ya, walaupun mahasiswa yang sudah berpotensi itu juga tetap kita bina supaya tetap bisa semakin maju, sementara yang tidak bisa masuk di sana maka harus kita berikan kesempatan juga. Itu menjadi hal yang harus menjadi perhatian ke depannya. Baik. Oke, nah ini kita sampai di ujung pertanyaan nih Bu ya. Iya. Mungkin Ibu bisa menyampaikan Ibu harapan Ibu dari Ibu pribadi gitu terhadap Fakultas Ilmu Pendidikan Indonesia serta pesan untuk mahasiswa baru nih yang lagi menjalani PKKMB ya. Ya, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta adalah fakultas yang tua ya. Yang seharusnya ilmu pendidikan itu berkembang di sini. Nah, harapannya adalah melalui kerjasama, melalui kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan juga lingkungan, itu bisa ilmu pendidikan itu menjadi baik, berkembang, dan ada istilahnya mazhab Rawamangun gitu, ada ciri khas. Ada ciri khas dari ilmu pendidikan yang muncul dari Rawamangun. Itu untuk Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemudian untuk untuk mahasiswa baru ini adalah mereka yang dari berbagai macam kultur, dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam latar belakang. Mereka ini harus ditemani dalam proses ini supaya lebih memahami lingkungan kampusnya, dan mereka pun juga, mahasiswa baru juga diharapkan juga terbuka untuk memasuki wilayah kampus yang baru ini, terutama dalam era pandemi ini di mana interaksi sangat terbatas. Itu harapan saya untuk mahasiswa baru. Baik. Oke Bu, kalau begitu kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih banyak kepada Ibu Murti. Terima kasih Mas Fandia. Oke, untuk teman-teman semua, sekian dari kami, sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.